Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Markus sore kemarin, ialah tentang doa. Doa ini memang penting. Tapi seringkali orang putus asa. Doa saya kok tidak dikabulkan. Banyak sekali orang yang mengatakan itu, saya sejak dulu berdoa tetapi kok tidak dikabul-kabul. Padahal di Quran itu seperti yang disampaikan oleh Pak Prof. Markus kemarin sore, itu jelas. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Manakala hambaku bertanya tentang aku, maka aku ini dekat. Jadi Allah itu dekat. Dan Allah juga akan mengabulkan permohonan hambanya jika mereka memohon. Tapi kok lama sekali tidak dikabul-kabulkan. Pagi ini saya hanya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Pengalaman pribadi. Namanya pengalaman itu tidak bisa dibantah, wong itu pengalaman sudah dialami. Karena itu sudah dialami, ya sudah menjadi kenyataan. Saya ini kan orang kecil yang tidak ngerti apa-apa. Ya belajar agama ya sedikit, tidak pernah pesantren. Lama-lama sekolah agama juga sedikit. Hanya memang saya ini lama ikut memimpin perguruan tinggi agama. Tidak kurang dari 40 tahun kalau dihitung, itu lama sekali. Orang mengatakan kok mudah sekali. Sebetulnya ya mudahnya itu karena berdoa itu. Saya kalau punya mau, lalu saya lakukan dengan sungguh-sungguh, lalu saya lengkapi dengan berdoa. Alhamdulillah itu berhasil itu. Artinya dijawab, dikabulkan. Buktinya lalu apa yang saya usahakan itu tercapai. Tidak saja urusan-urusan umat, urusan pribadi yang seringkali sudah saya jelaskan, tetapi mungkin ada yang belum pernah mendengarkan. Tamu kita yang dari Kolaka ini, beliau ini dari Kolaka, aslinya Banyuwangi. Tapi putranya kuliah di UB, lalu jenguk putranya ini, ngindangi, lalu ikut ngaji. Saya ini, atau pernah ada orang yang bertanya kepada saya, nyebut saya itu apa? Bah, hidup sampean itu kok enak banget, dia bilang. Kok beda dengan saya?
saya ini yang namanya kerja itu gedebak-gedebuk. Nah, kerja gedebak-gedebuk itu sudah sangat serius. Tapi kok sepertinya susah saja hidup saya ini. Lalu saya jawab, ya saya bekerja. Saya juga sudah bekerja dari pagi sampai sore, bahkan juga malam. Saya tambah lagi, saya berdoa. Saya itu juga sudah berdoa. Jadi sudah sama dengan Abah. Sudah bekerja dan juga sudah berdoa. Tapi kok lain, kok sulit, dia bilang begitu. Lalu saya katakan, kerjanya mungkin juga lain, doanya juga lain. Karena ini bicarakan tentang doa, maka yang saya jelaskan doanya. Saya tanya, kalau sampean berdoa, doa itu kan memohon. Memohon kepada siapa? Dia tanya, ya sebagaimana banyak orang berdoa. Ya memohon kepada Allah. Coba sampean tambahi satu. Memohon kepada Allah. Tapi harus lewat jalan. Jalan apa itu? Jalan kepada Allah. Jalan kepada Allah itu di mana? Itulah Rasulullah. Memohon kepada Allah lewat Rasulullah. Saya malah disalahkan, apa ndak sirik? Diomongi kok malah bilang sirik. Ya memang Qur'annya mengatakan begitu. Dia juga masih bantah. Doa itu kan langsung, Pak, kepada Allah. Iya, memang langsung. Kalau kita ini kenal Allah, tahu Allah. Kita ini kan tidak tahu Allah sebetulnya. Namanya tahu, ialah Allah. Tapi Allah sendiri kan, kita kan tidak ngerti, wong Allah itu hanya nama. Allah itu hanya nama. Yang penting itu namanya atau yang punya nama. Namanya tahu, tapi yang punya nama kita tidak tahu. Yang bernama Allah itu siapa? Ya memang dekat, tapi kita tidak tahu. Lebih dekat daripada urat leher, tapi kita tetap tidak tahu. Maka kita mesti lewat siapa yang tahu. Yang tahu itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kepada kita juga lewat Muhammad Rasulullah. Masih tanya lagi, bukankah Muhammad sudah wafat? Lah ini Muhammad suami Khadijah, anak Abdullah Aminah sudah wafat. Muhammad sebagai nabi yang membawa kabar sudah wafat. Tapi Muhammad Rasulullah tidak pernah wafat. Masih sampai sekarang masih melaksanakan tugas. Masih menjadi saksi. Inna arsalnaka syahidan. Aku mengutus engkau sebagai saksi. Jadi sekarang ini Muhammad sebagai Rasulullah itu belum wafat dan tidak akan wafat. Sama dengan kita nanti, tubuh kita ini mati. Tapi yang ada di dalam tubuh yang namanya ruh itu tidak akan mati. Karena itulah kita beragama ini, karena kita yakin bahwa kita nanti masih hidup lagi. Jadi masih membantah seperti itu. Tapi doa sampean kalau saya sampean bantah dikabulkan enggak? Enggak, katanya, ya itu enggak. Nah, tapi Bah, agar saya itu mantep, agar saya ini tidak syirik, ada enggak Bah? Apa dasarnya, landasannya?
Quran atau hadisnya? Ada, tak bilang. Coba baca surat Al-Maidah ayat 35 itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hei iman, para iman, orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Cari wasilah. Dan sungguh-sungguhlah di jalannya agar kamu mendapatkan keberuntungan. Kan jelas sekali sebetulnya, wasilah. Kurang percaya maneh tapi wong Quran itu tidak beragu ya. Tidak boleh diragukan. Jangankan kok memohon seperti sampean, mau sholat saja loh. Kita itu harus wasilah. Coba doanya orang adzan, doanya orang adzan itu semua kan sama di mana-mana. Di kampungnya Mbah Wiro, di Banyuwangi, Kolaka, di sini, di mana-mana di seluruh dunia doanya sama. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qaimah ati Muhammadanil wasilah. Datangkanlah Muhammad sebagai wasilah. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilah. Datangkanlah Muhammad sebagai wasilah. Doa adzan itu. Lah kok setelah selesai adzan ngomong tidak boleh wasilah. Ya memang berat itu apa? Kita memahami agama itu memang harus pelan-pelan seperti ini. Pelan-pelan pun kadang-kadang masih ragu. Nah, itu. Lalu ya sudah bah, kalau gitu akan saya laksanakan, dia bilang. Saya coba, loh enggak boleh. Agama itu bukan coba-coba. Kalau kamu yakin, ya laksanakan. Kalau kamu ragu, ya jangan tinggalkan. Ya saya kalau begitu yakin. Nah, beberapa hari kemudian, orangnya bisa dihadirkan ke sini. Kalau itu tidak percaya, gitu. Wah ini pengalaman. Adiknya kebetulan meninggal di Batu. Lalu sebelum dikuburkan itu yang namanya awan itu gelap. Dia takut jangan-jangan sebelum dimakamkan hujan deras. Kalau hujan deras jangan-jangan orang bubar. Lalu siapa yang akan menguburkan adiknya itu? Dia ingat apa yang saya sampaikan itu. Subhanallah, ternyata langit yang gelap itu tidak jadi hujan. Baru setelah selesai menguburkan itu, baru hujan deras dan bahkan banjir. Dia lalu kebingungan. Datanglah ketika rumahnya kan di Sabu Jajar, Batu kan lewati sini, mampir itu ke rumah. Bah, doa saya itu apa? Apakah ini memang betul-betul doa saya atau karena apa? Dia bilang. Jangan-jangan memang alam sudah seperti itu. Ya kalau gitu jangan ke sini, jangan minta. Ya enggak usah, dia bilang. Dijelaskan. Aku ya enggak bisa jelaskan. Tapi setelah kamu doa, nyatanya kan enggak hujan, dia bilang. Ya kalau gitu tidak perlulah kamu ke rumah saya bertanya-tanya, nanti ngerepoti, wong dia jawab juga tidak percaya, tak bilang. Oh jangan begitu Pak, saya percaya. Ya harus percaya sudah. Setelah itu lalu besok, lusa, macam-macam itu, agar hidup itu enak, sebelum dia berangkat kerja, dia wirausaha. Dia berdoa. Kok selalu cukup katanya itu. Selalu mendapatkan rezeki yang cukup.
Datang lagi ke rumah. Bah, hidup saya itu kok lalu jadi enak. Sehari-hari duitnya kok cukup. Mosok Gusti Allah itu ngabulkan permohonan saya. Loh, kamu ini kalau doa kepingin dikabulkan dah itu kan. Ya kepingin. Lah setelah dikabulkan kok ragu. Setelah dikabulkan kok ragu. Ya kamu ndak usah kalau begitu berdoa. Ndak Pak, saya berdoa. Saya itu untuk meneguhkan hati saya bahwa memang doa itu bisa dikabulkan. Kamu ndak perlu ke sini. Ndak, saya ke sini Pak. Saya percaya. Terakhir itu masih datang lagi. Katanya anaknya 2 hari lagi harus bayar UKT. Kuliahnya di tempatnya Prof. Markus itu. UKT-nya mahal kata Prof. Tidak tahu saya, tapi bagi orang kecil itu mahal. Tapi bagi Prof. Markus mungkin juga tidak mahal itu. Dia datang ke rumah, Bah, gimana caranya agar saya bisa memenuhi kebutuhan anak saya? Apa itu? Bayar UKT, 2 hari lagi harus bayar, Bah. Ya berdoa, tapi apa doa saya dikabulkan? Masih lagi. Ya kalau begitu ya jangan berdoa, biar anakmu ya tidak bayar UKT, ya dikeluarkan. Bilang. Ya Bah, saya minta maaf. Lalu katanya itu berdoa. Besok salat subuh, nunggu siang, salat duha. Lalu setelah itu dia kan usahanya itu kan sewaan Grab itu. Ada panggilan. Nah, prosesnya agak panjang kalau saya ceritakan lama. Dia itu ternyata disuruh ngantarkan penumpang itu ke Indramayu. Kan jauh sekali. Lah otomatis karena jauh itu ya cukup jadinya itu. Hanya yang dia tidak setelah pulang dari Indramayu itu datang lagi ke rumah. Bah, yang saya antarkan ke Indramayu itu siapa deh? Aku tidak tahu kalau kamu itu pergi ke Indramayu. Kok lalu kamu tanya? Kenapa ketika di mobil kamu tidak nanya siapa namamu? Agar tidak tanya pada saya. Orangnya tidur terus Bah. Ya ditangekno toh tak bilang. Lalu apa yang menarik itu? Setelah di Indramayu begitu memberikan uang, orangnya hilang Bah. Lah yang hilang ya sudah, butuhmu itu penumpang, tahu penumpang atau uang. Butuh saya itu uang. Ya sudah selesai. Ya kemarin ke sini waktu kita ngaji itu orangnya tertawa-tawa itu. Jadi memang doa itu dicoba, tapi memang harus yakin gitu loh. Harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan permohonan. Kalau kita ragu, memang ya tidak usah lalu ragu. Allah itu tidak mau dengan orang-orang yang ragu, itu tidak mau. Bahkan kalau saya pribadi, saya pernah sakit. Saya pernah kepala saya sini sakit. Saya tidak tidur itu berbulan-bulan gini. Kalau miring ke kanan itu saya tidak bisa. Saya berbulan-bulan tidur dan dengak sama ke kiri. Kalau pas malam itu lupa, lalu saya gini, wah segera itu terasa sakit, panas itu. Saya pikir ini sakit biasa, sakitnya orang tua. Tapi lalu suatu saat tanpa saya miring gini juga sakit. Akhirnya saya dianjurkan periksa di Jakarta, di Dr. Daniel. Dr. Daniel itu prakteknya di rumah sakit primer di Jakarta. Diperiksa, pakai manual itu tidak ketemu, akhirnya saya dimasukkan di MRI. Nah, yang gede itu, yang 30 menit itu. Masya Allah, ternyata di kepala saya bagian kanan itu tumbuh daging, semacam tumor itu. Katanya Dr. Daniel harus dioperasi karena posisinya sudah jelas, besar kecilnya daging itu sudah jelas, tidak mungkin. Apa tidak bisa dimatikan dari luar? Katanya tidak bisa, harus diambil.
Lalu saya karena usia waktu itu sudah 65, sekarang 75, berarti 10 tahun yang lalu. Saya bilang saya nyerah aja lah. Muhammad dulu usianya 63, saya sudah 65 kan sudah lebih 2 tahun nih. Daripada nanti saya dioperasi, lalu ada kekeliruan, akibatnya saya plonga-plongo gitu, tidak bisa mikir karena dia kepala. Lalu saya disarankan oleh seseorang, kalau syariahnya sudah dilakukan, dokter itu kan sudah syariahnya, sekarang hakikat dia bilang. Gimana caranya? Memohon. Gimana cara memohon? Memohon harus kepada lewat orang yang mengkabarkan agama pada kita. Siapa itu? Rasulullah. Lewat sholawat. Tatkala sholawat jangan hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, jangan hanya mengatakan begitu, tapi merasakanlah bahwa kita menghadap Rasulullah di Baitullah, merasa menghadap Rasulullah di Baitullah, merasa berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Ingatannya merasa berada di Masjidil Haram, di Baitullah yang ditandai dengan bangunan Ka'bah itu. Sowan Rasulullah. Saya lakukan. Setelah beberapa menit saya ditanya, gimana rasanya? Ada perubahan? Ya, rasanya kok lalu jadi ringan. Pulang aja ke Malang. Saya disuruh pulang ke Malang. Subhanallah, nyampe di Malang tidak sama dengan bulan-bulan, beberapa bulan sebelumnya yang saya tidak bisa kanan. Saya tidur malam itu sudah ke kanan, sudah ke kiri, sudah dangak. Lalu berhari-hari, berganti minggu, bulan, dilihat lagi ternyata sudah tidak ada. Sampai hari ini saya tidak pernah operasi. Padahal yang disebut penyakit saya itu bukan dari kira-kira, tapi sudah dari rekaman. Dari rekaman MRI gitu ya, gede itu. Hilang sampai sekarang ini. Apa ini artinya? Memang kita ini berdoa kalau kepada Allah, memang kita tidak nyampe lah sebetulnya. Bukan karena Allah tidak ada, Allah ada tapi tidak nyampe. Karena tidak nyampe itulah lewat orang yang nyampe. Satu-satunya yang bisa nyampe kepada Allah itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya. Jibril saja itu tidak nyampe ketika Mi'raj itu di satu tempat berhenti. Kalau Jibril saja itu tidak nyampe, apalagi hanya saya, kan begitu. Nah, hanya kita ini tidak ikhlas itu loh. Kok Muhammad Rasulullah itu begitu mulianya? Tatkala ada orang mengatakan Muhammad itu begitu mulia, itu tidak ikhlas. Ya. Padahal Muhammad itu adalah utusan Allah. Bukan seperti Mbah Wiro itu utusannya si Pak siapa itu ya? Iya. Utusan Allah itu. Kalau ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad. Allah Muhammad. Tidak ada itu kata-kata Allah terus namanya siapa, itu tidak ada. Ya Allah itu Muhammad. Ada asyhadu alla ilaha illallah, ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada Allah di Quran, ada Rasul, Allah Rasul. Memang mulia. Hanya kita kok lalu tidak ikhlas itu. Salah sebetulnya kalau tidak ikhlas itu. Apalagi kalau bulan puasa itu kan selalu dibacakan sholawat.
Isinya kan sholawat semua itu kan. Mbah Wiro kan juga memimpin bersolawat itu kan. Lalu ada orang mengatakan jangan itu makhluk kok dimuliakan. Keliru lagi itu. Muhammad itu adalah cahaya Allah, nurullah. Seringkali tatkala kita ngomong Muhammad itu adalah orang biasa, penggembala kambing di tengah padang pasir, suaminya Khadijah, putranya Abdullah dan Aminah. Akhirnya kita jadi bingung. Kita ketika bicara agama itu adalah bicara ruhani sesungguhnya itu. Bahkan di surat Ali Imran ayat 31 kan dikatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah. Manakala kamu mencintai Allah dan kamu ingin disayang oleh Allah, gimana caranya? Fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Manakala kamu ingin dikasih, disayang oleh Allah, caranya gimana? Mestinya kan ikuti Allah kan begitu. Tapi tidak. Ikuti aku coba. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Maka kalau kamu ngikut Muhammad, nanti akan diampuni dosamu. Fayaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu ikut Muhammad, maka kamu akan diampuni dosanya. Dan Allah, kamu akan dikasih sayang oleh Allah. Ikut Muhammad caranya. Nah, kok lalu kita masih ragu mengatakan kok begitu mulia? Memang mulia. Dikatakan Muhammad itu adalah kekasih Allah. Ala Yasin, Habibillah, ala Toha, Rasulillah. Jadi ini Ibu dan Bapak-bapak sekalian, pada pagi hari ini saya hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Markus kemarin sore, betapa pentingnya berdoa. Kita memang tidak mampu, kita ini ngaku-ngaku bisa, sebetulnya kita ini ya tidak bisa, ilmu kita itu sangat sedikit. Karena itulah Allah menurunkan utusannya, kasih sayangnya, ialah Muhammad yang harus kita ikuti dan kita cintain, sehingga hidup kita ini menjadi selamat. Hidup ini kita tidak tersesat dengan cara kita ikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu lalu kemudian kita ini sebetulnya kan hanya penumpang sebetulnya. Kalau bis itu kita ini penumpang, ya ikut sajalah namanya penumpang. Hanya kadang-kadang penumpang merasa supir gitu kan, sehingga lalu tidak kena. Itulah Ibu dan Bapak sekalian, sekedar pengingat yang dulu sudah tahu. Lalu bulan puasa ini kita ingatkan kembali bahwa kita perlu lewat Rasulullah. Memohon kita harus via melewati Rasulullah, karena Allah kepada kita juga lewat Muhammad. Memang banyak orang yang katakan balik langsung saja gitu kan, kepada Allah, wong Allah itu dekat, lebih dekat dari urat leher. Ya biarin sajalah, mungkin beliau yang mengatakan begitu memaknai lain daripada surat Al-Maidah 35 itu. Tidak usah kita berdebat, karena memang agama ini bukan bahan perdebatan. Agama ini bukan bahan perdebatan. Agama ini orang berdebat itu mesti dua ujungnya, satu menang, satu kalah. Yang menang biasanya sombong, yang kalah itu kecewa,
masuk agama lalu melahirkan kesombongan dan kekecewaan. Tidak benar. Karena itu inilah yang kita tempuh, kita renungkan, kita pertimbangkan, dan kalau memang benar kita laksanakan. Makaten kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.